Ini pidato yang bagus, nggak usah dibacakan ya. Bahwa pada hari ulang tahun koperasi dibangun mulai 1844 dari koperasi harus hadir untuk membantu petani, peternak, dan nelayan desa. Saya takut nanti dilempar sepatu. Peluncuran lebih dari 80.000 koperasi desa Kelurahan Merah Putih oleh Presiden Prabowo Subianto di Klaten, Jawa Tengah menandai dimulainya sebuah gerakan ekonomi strategis yang bersifat top-down atau dicanangkan langsung oleh negara. Berbeda dari koperasi konvensional yang tumbuh dari inisiatif komunitas, Koperasi Merah Putih dirancang sebagai pilar utama untuk membangun kemandirian dan kedaulatan ekonomi dari tingkat desa, yang tujuan utamanya adalah memotong rantai pasok yang selama ini merugikan produsen dan konsumen, serta memastikan rakyat kecil memiliki akses terhadap kebutuhan pokok dengan harga terjangkau. Saya percaya ini awal dari suatu gerakan besar. Dana yang selama ini diserap dari desa ke kota, kita balikan dari ibu kota ke provinsi, ke desa. Kekuatan ekonomi sekarang berputar di kabupaten, kecamatan, dan di desa. Dan saya yakin akhir tahun ini kita akan nanti meninjau, mengecek secara fisik 80.000 gudang, 80.000 lebih cold storage, 80.000 lebih kali 6 gerai-gerai. Kita akan lihat obat-obat murah ada terjangkau oleh rakyat kita yang paling bawah. Program kolosal ini merupakan arahan langsung Presiden RI Prabowo Subianto yang dilaksanakan atas kerjasama masif yang melibatkan 16 kementerian lembaga, pemerintah daerah, BUMN, dan sektor swasta. Dananya dari mana? Dananya sudah tersedia. Pendanaannya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, APBN, dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, APBD, termasuk pemanfaatan dana desa yang mencapai 1 miliar per tahun untuk setiap desa. Dana tersebut akan dialokasikan untuk membangun infrastruktur vital di setiap unit koperasi. Kadang-kadang bekasnya nggak kelihatan. Para kepala desa, tolong, ya ini untuk rakyat. Jadi, upaya ini nilainya adalah kurang lebih 2 miliar satu tahun. 2 miliar membangunnya. 2 sampai 2,5 miliar. Bisa jauh lebih murah karena ternyata desa-desa, kecamatan, kabupaten punya aset-aset yang tidak dipakai, sehingga kita bisa kurangi cost. Tapi dengan dana desa itu ternyata kita bisa membiayai semua ini. Dan mereka mulai, koperasi ini sudah ada tadi yang disebut bisnis penyalur LPG, penyalur pupuk, penyalur sembako. Kemudian tiap koperasi akan ada 2 kendaraan, 1 truk, 1 pick up yang lebih kecil. Mungkin ada tadi ada inisiatif apa itu? Ya, bentor, becak motor. Jadi nanti semua hasil tidak akan pusok, tidak akan rusak. Semua hasil desa bisa segera ke kabupaten atau ke sentra-sentra pasar. Sebaliknya, bahan-bahan yang dibutuhkan oleh desa bisa segera ke desa. Tidak bisa ditutup. Demikian juga
Yang kendaraan yang lebih kecil, pick up itu juga bisa muncul ke duku-duku dan sebagainya untuk memberi akses. Dan kalau tidak dipakai untuk angkut barang, bisa dipakai untuk antar anak sekolah. Dan bisa juga membantu ibu-ibu jualan ke pasar. Jadi dengan 2 kendaraan tiap desa, saya berharap rantai distribusi akan diperlancar. Eksekusi program Koperasi Merah Putih ini dirancang secara komprehensif dengan pembagian tugas yang jelas, mengubah wajah desa menjadi pusat kegiatan ekonomi yang terintegrasi. Baru kali ini ada koperasi yang tujuannya itu untuk membantu kelangsungan petani gitu. Setiap koperasi akan dilengkapi dengan infrastruktur pendukung krusial. Ini mencakup gudang penyimpanan untuk hasil panen, fasilitas pendingin, cold storage untuk menjaga kesegaran produk seperti ikan dan mangga, serta 2 unit kendaraan logistik, yakni 1 truk dan 1 pick-up untuk distribusi. Adanya gudang dan cold storage ini bertujuan agar petani dan nelayan tidak terpaksa menjual hasil produksinya dengan harga murah saat panen raya. Koperasi akan berfungsi sebagai gerai utama atau agen penyalur berbagai kebutuhan esensial. Melalui kerjasama dengan BUMN seperti Pertamina dan PT Pupuk Indonesia, koperasi akan menjadi penyalur resmi LPG dan pupuk bersubsidi, memastikan pasokan sampai ke petani tanpa perantara yang mempermainkan harga. Kebutuhan lain seperti sembako, pulsa, dan token listrik juga akan disediakan dengan harga lebih murah. Kemudian di sektor keuangan, Himpunan Bank Milik Negara, Himbara, yang terdiri dari BRI, Bank Mandiri, dan BNI, serta Bank Syariah Indonesia, akan membuka layanan simpan pinjam di setiap koperasi. Fokusnya adalah menyediakan pinjaman super mikro untuk memberdayakan usaha kecil di desa. Dan di bidang kesehatan akan bekerja sama dengan Kementerian Kesehatan dan Kimia Farma. Setiap koperasi akan memiliki apotek desa kelurahan yang menyediakan obat-obatan generik dengan harga terjangkau. Dan selanjutnya adalah kolaborasi lintas sektor. Keberhasilan program ini bergantung pada sinergi kuat. BUMN lain seperti Bulog dan ID Food akan berperan dalam penyerapan hasil panen, Pos Indonesia akan mendukung logistik, sementara Telkom Indonesia menyediakan konektivitas digital. Sedangkan keterlibatan tokoh swasta juga menunjukkan adanya dukungan luas dari berbagai kalangan untuk menyukseskan gerakan ekonomi ini. Dengan model ini, Koperasi Merah Putih tidak hanya menjadi entitas bisnis, tetapi juga pusat layanan publik yang bertujuan akhir mengangkat harkat hidup dan mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Tapi intinya, saudara-saudara, dengan tadi yang sudah dilaporkan, kita nanti tiap desa akan punya gudang. Jadi hasil kalau belum mampu dijual, simpan. Di gudang ada pendingin. Jadi kalau mangga-mangga itu bisa dijaga dulu. Bisa bikin es di tiap desa. Yang desa nelayan akan punya pendingin yang lebih besar untuk bikin es dan untuk menjaga ikan. Kemudian tiap sebelahnya gudang akan ada gerai. Ya, ada gerai untuk sembako, ada gerai untuk simpan pinjam, berarti Himbara, bank-bank itu bisa punya kehadiran di tiap desa. Mereka bisa kasih super mikro finance. Ya, bukan microfinance tapi ada yang lebih kecil lagi. Kemudian harus ada apotek tiap desa yang menjual obat generik, dan untuk mereka yang benar-benar tidak mampu, ya kita upayakan nggak bayar. Kita upayakan. Yang upayakan Menteri Keuangan. Semakin stres. Tapi nggak apa-apa, Bu, ini mulia. Nama Ibu kan Sri Mulyani. Ya. Jadi harus yang mulia-mulia, Bu. Ibu akan dicintai oleh semua desa seluruh Indonesia.